سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح والاستفادة والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء قربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. قال الحبيب زين بن إبراهيم بن سميت في كتابه المنهج الساوي إلى قوله ومن كلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تفقهوا قبل أن تسودوا. Dikatakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyiduna Umar hadza awwalu man luqiba bi Amiril Mukminin. Sayyidina Umar ini orang yang pertama kali dijuluki dengan Amirul Mukminin. Amma Sayyiduna Abu Bakar luqiba bi khalifati Rasulillah. Adapun Sayyidina Abu Bakar dijuluki dengan Khalifatu Rasulillah. Beliau sendiri yang menamai dirinya Amirul Minhu nafsuh alladzi samma nafsahu bi Amirul Minin li'annahu law yunada bi khalifati Rasulillah saufa yakunu khalifati Rasulillah. Karena kalau mengikuti yang sebelumnya Sayyidina Abu Bakar khalifatu Rasulillah, maka Sayyidina Umar jadinya apa? Tidak mungkin khalifatu Rasulillah, karena beliau pengganti daripada Sayyidina Abu Bakar. Maka yang terjadi apa? Panjang. Khalifati Rasulillah, khalifah daripada khalifahnya Rasulullah Sayyidina Abu Bakar. Panjang. Akhirnya dipanggil dengan apa? Amirul Mukminin, lebih singkat. Sayyidina Umar qal tafaqqahu qabla an tusawwadu. Tafaqqahu bukan cuma berarti belajar fikih. Belajarlah ilmu agama, apapun sudah, baik itu fikih atau ilmu alat, ilmu yang lainnya. Qabla an tusawwadu, sebelum engkau dijadikan seorang pemimpin. Dia harus tahu, pemimpin harus tahu hukum-hukum tentang muamalah, mana yang riba, mana yang tidak, masalah pernikahan, masalah ibadah, masalah jinayah, itu harus diketahui, harus difahami oleh siapa? Oleh seorang pemimpin. Tafaqqahu qabla an tusawwadu. Jadi harus belajar agama dulu sebelum seseorang menjadi seorang pemimpin. Gimana seseorang menjadi seorang pemimpin sedangkan dia tidak mengenal agama? Nggak mungkin seseorang itu menjadi orang yang terpandang sedangkan dia orang yang bodoh. Pasti mereka memiliki bekal daripada ilmu agama. Al-imam yudabbir umural juyus. Imam itu kadang-kadang yang mengatur strategi daripada pasukan tentara perang. Ya apa? Mau mengatur strategi perang sedangkan dia tidak punya ilmu. Ya apa caranya mengatur strategi perang kalau dia tidak punya ilmu? Laisa kullu syai'in yufawwad ilal wazir. Jangan semua urusan diserahkan kepada menterinya. Nahnu la na'rif hal hadzal wazir shadiqan am kadziban, karena kita nggak tahu menteri itu jujur atau bohong. Makanya dulu pemimpin-pemimpin itu hebat-hebat. Dulu pemimpin hebat-hebat. Kalau sekarang kan nggak, pemimpin dipilih, nggak tahu itu orang hebat atau enggak, pokoknya suara yang terbanyak ya dia yang menang.
Tafaqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah ilmu agama, tafaqquh fid din, sebelum dijadikan seorang pemimpin. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab juga mengatakan, man lam yafqah fi dinina lam yabi fi suqina. Orang yang tidak ahli fikih dalam ilmu agama, orang yang tidak ahli fikih dalam ilmu agama, lam yabi fi suqina, tidak boleh jualan di pasar, kata Sayyidina Umar. Jadi orang yang nggak ahli fikih nggak boleh jualan di pasar, kata Sayyidina Umar. Kenapa? Akhirnya nanti nggak tahu mana yang riba, mana yang bukan, bisa-bisa terjerumus dalam apa? Riba. Akhirnya haram, termasuk kabair itu riba. Sebelum melangkah kepada sesuatu harus dipelajari. Contoh, seseorang sebelum menikah belajar dulu apa hukum-hukum yang berkenaan dengan nikah. Seseorang hendak menjalankan umroh, ibadah umroh, pelajari dulu gimana manasik-manasiknya. Seseorang juga mau jual beli, pelajari dulu gimana hukumnya syarikah, investasi, gimana hukumnya kirot, gimana hukumnya salam, mesan barang, gimana hukumnya dhaman, menjamin, gimana hukumnya rohan, menggadaikan. Jadi harus difahami dulu. Man lam yafqah fi dinina lam yabi fi suqina, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Galal Imam An-Nawawi rahimahullah, maknahu ijtahidu fi kamali ahliyatikum wa antum adba'un qabla an tasiru sadatan. Fa innakum idza sirtum sadatan matbu'in imtana'tum minat ta'allumi lirtifa'i manzilatikum wa kathrati asghalikum. Dikatakan oleh Imam Nawawi, beliau mentafsiri daripada kalam Sayyidina Umar bin Khattab, artinya tafaqahu qabla an tusawwadu ay ijtahidu fi kamali ahliyatikum wa antum adba. Bersungguh-sungguhlah di dalam menyempurnakan keahlianmu, sedangkan kamu sekarang ini menjadi pengikut sebelum engkau menjadi seorang pemimpin. Sempurnakan, berusaha bagaimana menyempurnakan keahliannya. Apapun. Yang jadi dokter jangan nanggung-nanggung. Kalau nanggung salah obat nyuntik, yang diberikan obat demam akhirnya obat gila, stres akhirnya pasiennya. Jangan nanggung. Ya yang pintar sekali, selesaikan itu sebelum engkau menjadi seorang pemimpin. Karena kalau sudah jadi seorang pemimpin, sibuk sudah dengan urusan rakyatnya, sibuk, banyak kesibukan, sehingga tidak sempat lagi menyempurnakan daripada keahliannya. Yang jadi insinyur juga begitu, selesaikan daripada keahliannya sampai tahap akhir, selesaikan. Gimana caranya membangun bendungan, gimana caranya membangun rumah, harus diselesaikan. Kenapa? Biar ilmunya nggak nanggung. Karena nanti kalau sudah jadi pemimpin, sulit lagi untuk menyempurnakan. Kenapa? Karena kedudukannya sudah tinggi, jadi pemimpin. Mau belajar lagi itu sulit, mau belajar lagi sulit. Atau mungkin karena gengsi mau belajar dengan bawahannya. Yang pasti banyak kesibukan kalau seseorang menjadi seorang pemimpin. Begitu juga urusan agama, selesaikan dulu, pelajari, fahami yang penting-penting. Di antaranya urusan ibadah, urusan sholat, urusan yang lainnya. Selesaikan dulu, sempurnakan terlebih dahulu. Jangan sampai Jangan sampai ketika menjadi seorang pemimpin nggak tahu caranya wudu, nggak tahu syarat-syaratnya wudu, nggak tahu syarat-syarat dan rukun-rukun sholat. Kalau kita melihat pemimpin semuanya dimanapun, siapapun, jangankan syarat-syarat wudhu, kadang baca bismillah itu nggak tepat. Baca bismillah itu nggak bisa kadang-kadang. Assalamualaikum aja kadang-kadang tidak fasih. Padahal itu hal yang yang paling remeh, yang paling rendah. Apalagi urusan
agama yang lainnya. Makanya belajar dulu yang sungguh-sungguh, yang benar-benar sebelum engkau menjadi seorang pemimpin, sedangkan engkau sekarang masih menjadi seorang pengikut. Pengikut. Fa innakum, karena kalian idza sirtum sadatan, kalau kalian sudah menjadi seorang pemimpin, sadah itu pemimpin. Pemimpin itu artinya al-halim alladzi la yastafizuhul ghadab. Orang yang bijak yang tidak mudah terpancing oleh emosi. Itu namanya apa? Itu namanya pemimpin. Banyak tafsiran daripada pemimpin. Kalau kalian sudah menjadi seorang pemimpin, matbu'in, maka kalian diikuti. Kalian bukan menjadi pengikut, tapi diikuti, gerak-geriknya diikuti, sepak terjangnya diikuti. Nanti yang dikerjakan itu adalah sesuatu yang mungkar, oleh rakyat yang awam dikira itu adalah sesuatu yang apa? Yang ma'ruf. Akhirnya apa? Banyak daripada rakyatnya tergelincir karena pemimpin yang memberikan contoh yang salah. Makanya dalami dulu ilmu agama sebelum menjadi seorang pemimpin. Kalau sudah menjadi seorang pemimpin yang diikuti, imtana'tum minat ta'allum, sulit lagi sudah untuk belajar. Mau belajar sulit. Kenapa? Alasan yang pertama, lirtifa'i manzilatikum, karena kedudukan kamu yang sudah tinggi. Mungkin mau belajar gengsi, mau belajar malu. Yang kedua, wa kathrati asghalikum, karena banyaknya apa? Karena banyaknya kesibukan. Karena banyaknya kesibukan. Sulit sudah kalau sudah ngurusi rakyat. Nanti di negaranya ada longsor, ada banjir, ada gempa, dia harus mendatangi lokasi. Tidak mungkin belajar di tempat banjir, di tempat longsor, di tempat gempa, tidak mungkin. Sulit akhirnya untuk mendalami daripada ilmu agama. Makanya pelajari dulu di saat engkau menjadi pengikut sebelum engkau menjadi seorang pemimpin. Wa hadza makna qaulil Imam Asy-Syafi'i. Ini makna daripada qaulnya Imam Syafi'i, tafaqqa qabla an tar'as. Belajarlah ilmu agama, belajarlah ilmu qabla an tar'as, sebelum engkau menjadi kepala, sebelum menjadi pemimpin. Fa idza ra'asta fala sabila ila tafaqquh. Intaha minat tibyan fi adabi hamlatil Quran lil Imam An-Nawawi. Kalau engkau sudah menjadi seorang pemimpin, fala sabila ila tafaqquh, enggak ada jalan lagi untuk mendalami ilmu agama. Sulit, bukan enggak ada jalan, sulit karena banyaknya kegiatan, karena banyaknya urusan. Sebagaimana dikutip kalam Imam Syafi'i ini dalam kitab At-Tibyan. Wa qala Malik bin Dinar rahimahullah, man talabal ilma li nafsi fal qalilu minhu yakfi, wa man talabal ilma lin nas fa hawaijun nasi katsira. Dikatakan oleh Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini seorang tabi'in. Zahidun wa wari'un, orang yang zuhud, orang yang wara. Itu Malik bin Dinar. Mal farqu baina zuhdi wal wara? Nahnu ahyanan nasma kalimat az-zuhud wa kalimat al-wara. Kita sering mendengar kalimat zuhud dan kalimat wara. Apa sih zuhud dan wara? Al-wara arfa'u minaz zuhud. Wara itu lebih tinggi daripada zuhud. Az-zuhdu murakkabun min thalathati ahruf. Zuhud itu tersusun dari 3 huruf, zai, walha, waddal. Likulli harfin makna, setiap huruf ada maknanya. Zuhud az-zai tarkuz zina, meninggalkan perhiasan dunia.
Walha tarkul hawa, meninggalkan hawa nafsu. Wadal tarkud dunya, meninggalkan apa? Dunia. Itu namanya zuhud. Wal wara wal istiqlalu minal haram. Kalau waro itu sesuatu yang jelas-jelas halal dikurangin. Ada sesuatu sudah halal, ada makan halal 1 piring, dia kurangi menjadi 1,5 piring. Itu namanya orang waro, mengurangi daripada yang halal. Itu adalah waro. Itu adalah waro. Paham ya? Itu adalah waro. Dikatakan oleh Malik bin Dinar, nah, orang itu jangan putus asa. Oh, saya ini saya ini orangnya pemabuk, saya tidak mungkin bisa jadi orang hebat. Saya ini orang fasik, tidak mungkin bisa jadi orang soleh. Sebentar, ini Malik bin Dinar karena syurtian. Malik bin Dinar ini seorang polisi sebelumnya, tapi syariban lil khamri, suka minum mabuk terus. Gak tahu kenapa kok polisi kok selalu jelek di sini. Dia ini polisi minum minuman keras terus. Kadang ngompol ada di celananya, kadang tidur di jalan. Kenapa? Mabuk. Lama nggak punya anak. Suatu saat diberi anak perempuan oleh Allah, diberi anugerah. Seneng ini Malik bin Dinar. Selesai kerja langsung pulang sudah. Agak ngurangi mabuknya. Kenapa? Kangen ketemu putrinya. Tiap hari begitu, sayang sekali sama anak perempuannya. Sampai anak kecil ini umur 2 tahun, jadi dituruti, semua keinginannya dituruti. Sampai umurnya 2 tahun, subhanallah, diambil anak semata wayangnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sumpek ini si Malik bin Dinar, sumpek sudah, sumpek sekali. Sebelumnya si anak ini memberikan nasihat kepada ayahnya dengan perbuatannya. Biasanya ayahnya itu kalau pulang bawa botol minuman keras. Kadang-kadang sampai di rumah sama anak yang kecil ini diambil itu botol, disiramkan, dibuang itu isinya. Kadang-kadang dilempar, botolnya pecah. Akhirnya nggak jadi minum minuman keras. Ya kadang-kadang ketika anaknya tertidur, ya bisa minum. Kalau pas anaknya masih bangun, kadang-kadang dibuang itu airnya. Birnya itu dibalik, akhirnya isinya hilang habis semuanya. Dibuang oleh si anak perempuan tersebut. Kadang dilempar pecah. Akhirnya sampai umur 2 tahun meninggal. Sumpah sudah si Malik bin Dinar, sumpah sekali. Wis, balik lagi kepada perbuatan sebelumnya apa? Mabuk lagi. Mabuk sampai ketiduran. Ketika ketiduran mimpi kiamat. Mimpi kiamat. Ketika mimpi kiamat, di hadapan daripada Malik bin Dinar itu ada tinin. Tinin itu thu'banun azim, ular besar. Ada ular besar mengejar daripada Malik bin Dinar. Lari, siapa yang tidak lari dikejar ular yang besar. Ular yang nggak besar aja kita lari, ini yang besar sekali. Kalau di film-film naga ini lebih besar lagi sudah. Lari ini si Malik bin Dinar. Kemudian ketemu dengan orang yang tua, syekh. Minta tolong Malik bin Dinar, tolong, selamatkan aku. Aku nggak mampu, aku ini lemah melawan daripada naga itu. Sembunyi lagi, dikejar lagi sama sama si ular yang besar tadi. Ketemu syekh tadi lagi, minta tolong lagi yang kedua kali, nggak bisa menolongnya. Kenapa? Saya lemah, nggak mampu saya melawan daripada ular yang besar tadi itu, katanya. Sampai lari dikejar, ketemu satu orang. Gimana caranya saya selamat dari kejaran ular besar ini? Dari naga ini gimana? Coba
kamu pergi ke gunung situ, mungkin kamu punya wadiah di sana, punya titipan. Jadi gunung itu tempat anak kecil yang mati. Jadi anak kecil yang mati sebelum balik ada di situ semua. Kan dalam hadis itu anak kecil bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Akhirnya ketika dia lari ke sana, itu ular ikut mengejar ke sana. Akhirnya ada anak kecil tadi tiba-tiba menghalangi daripada ular tersebut dan lari, itu ular gak berani. Selamat ini si Malik bin Dinar. Kemudian tanya Malik bin Dinar, kamu nih siapa wahai anak kecil? Loh, gak kenal sama saya. Aku ini putrimu, katanya. Nangis itu Malik bin Dinar. Ternyata si perempuan yang menyelamatkan dia daripada ular yang besar tadi putrinya. Nangis. Akhirnya tanya, itu orang yang tua itu apa? Orang yang tua itu ulama, cuma tidak mampu melawan daripada ulama-ulama yang su, katanya. Tidak mampu melawan ulama-ulama yang su. Akhirnya setelah itu taubat, ketika bangun taubat itu Malik bin Dinar dan ibadah-ibadah sampai menjadi aulianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Malik bin Dinar, man talabal ilma li nafsi fal qalilu minhu yakfi. Siapa orang yang cari ilmu untuk dirinya sendiri ya cukup, sedikit daripada ilmu sudah cukup. Wa man talabal ilma linnas fa hawa ijunasi katsira. Tapi siapa orang yang mencari ilmu untuk orang yang banyak, untuk orang lain, maka kebutuhan orang lain itu sangatlah banyak. Kita misal makan untuk diri sendiri, satu piring cukup nggak? Cukup. Tapi kalau kita ngundang orang makan di rumah, ada 100 orang kita undang makan di rumah, cukup satu piring? Nggak cukup. Apakah cukup nasi goreng? Nggak bisa. Kenapa? Karena selera orang itu beda-beda. Mungkin ada yang mau dengan nasi goreng, ada yang mau dengan lalapan ayam, ada yang mau dengan soto, ada yang pingin rawon, ada yang pingin gole, ada yang pingin rapurap, ada yang pingin nasi jagung, macam-macam. Nah, makanya kalau kamu nyari ilmu hanya untuk dirimu sendiri agar bisa sholat, caranya wudhu, caranya zakat, ya wes, yang standar aja sudah cukup. Yang standar sudah cukup. Tapi kalau kita mencari ilmu tujuannya untuk berdakwah untuk orang lain, ya nggak cukup kalau sedikit. Kenapa? Karena kebutuhan orang sangatlah banyak. Kebutuhan orang sangatlah banyak. Makanya kita belajar di pondok ini bukan untuk diri sendiri. Karena kita keluar dari pondok sini, kita masih punya tantangan. Kita masih punya amanah dari Nabi Muhammad. Apa? Mengajarkan ini ilmu dan menyebarkannya kepada kaum muslim. Berarti kita cari ilmu yang ya harus banyak karena kebutuhan manusia banyak. Qala Ibnul Wardi fi lamiyati, dikatakan oleh Ibn Wardi dalam qasidah lamnya. Ini lamnya itu berarti akhir qasidah huruf lam. Kalau ta'iyah berarti akhir qasidah huruf ta. Nah, ini Ibnul Wardi seorang penyair. Beliau ini Ibn Wardi ini membuat nadham kitab bahja. Kitab bahja dinadhamkan oleh beliau. Kitab bahja itu kalau nggak salah nadhamnya itu sampai hampir 5.000. Dulu ada sebagian teman kita di Hadramut, ada teman dari Afrika, siapa namanya, Jamul Lail, hafal ini bahja 5.000 bait. Kalau Zubat kan 5.000, Alfiyah gampang, ini 5.000. Juga apa namanya buat nadham daripada Al-Hawi, fikih, macam-macam. Apa nasihat beliau? Utlubil ilma wala taksal fama abadal khaira ala ahlil kasal. Carilah ilmu, jangan malas-malesan. Kalau cari ilmu itu jangan malas.
alangkah jauhnya itu kebaikan bagi orang yang malas. Orang yang kaslan, yafutuhul khairu katsir, banyak ketinggalan yang baik. Orang kalau malas kerjanya, ya gajinya sedikit. Orang kalau malas mencari ilmu, yang didapat juga sedikit. Kalau kita misalnya mau bangun rumah, ada tukang yang malas, kira-kira dibiarkan atau dipecat? Dipecat. Kenapa? Lama ini bangun rumah. 2 bulan biasanya selesai, bisa 10 bulan. Menghabiskan anggaran dan dana seperti ini. Orang yang belajar mencari ilmu malas, itu menghabiskan apa? Umurnya. Wahtafil bil fikhi fid din wala tashtagil anhu bimalin wa khawal. Sing seneng, yang gembira, rayakan, yang perhatian kalau belajar ilmu fikih, tafaqquh fid din, mendalami ilmu agama itu yang senang. Jangan sumpah kalau belajar, kalau mendalami ilmu agama itu jangan sumpah, rayakan. Wala tashtagil anhu bimalin wa khawal, jangan sampai engkau tersibukkan daripada fikih tadi dengan harta atau teman. Terus kalau sudah belajar di pondok, nggak usah memikirkan teman yang ada di rumah, saudara yang di rumah, sepupu. Dipikirkan ya apa, jalan-jalan ke Bromo atau kemana, nggak usah dipikir. Itu nanti yang menghalangi kita untuk mendalami daripada nggak usah pikiran kalau sudah belajar di pondok. Biasanya di rumah bisa main HP, bisa main Mobile Legend, bisa main ini, udah usah dipikir harta ini, ya nggak bisa, hilangkan semua dulu. Sementara dalami daripada ilmu agama, insya Allah takunu najihin, engkau akan menjadi orang yang apa? Najihin, orang-orang yang sukses. Wahjurin nauma wahasilhu faman ya'rifil matluba yahkir ma badal. Tinggalkan tidur, bukan ditinggalkan sama sekali, nggak kuat kita. Nggak kuat. Artinya kurangi daripada tidur. Dulu bukan saya aja yang ngalami, ya guru-guru kita ngalami juga. Mas Ahmad, Mas Imam di Hadramut itu jam 3 itu harus bangun ke musola baca wirid sampai subuh sholat. Habis sholat wirid lagi berlatih, baru jam 5 belajar nahwu. Karena Habib Ali Al-Habsyi yang di Hauli kemarin itu menyarankan ilmu nahwu itu diletakkan di jam pertama, apalagi pagi. Kenapa? Saatnya pikiran kosong agar mudah diserap dan mudah difahami. Kalau siang dikit sudah otak mulai panas, umep, sudah mulai mendidih, angel masuk ilmu memang taruh di pertama, Habib Ali Habsyi. Itu belajar sampai jam berapa? Sampai jam 9 selesai belajar. Jam 9 atau setengah 9. Habis itu sarapan. Baru bisa tidur jam berapa? Jam 10 pagi. Setengah 12 sudah dibangun nih. Kenapa? Antre kamar mandi. Habis itu kemana? Ke musola, sholat duhur. Habis sholat duhur, hafalan atau yang belajar, ada yang hafalan, ada yang ngaji Quran. Tidak boleh tidur siang di sana. Sampai 1 jam, jam 1 baru makan siang. Setengah 2 selesai. Jam istirahat sebentar, jam 2, setengah 3 sudah. Yang mandi-mandi, yang wudhu kemana? Ke musola. Sholat asar awal waktu. Setelah itu roha sama Umar. Nggak tidur lagi sampai kapan? Sampai jam 10 malam baru tidur lagi. Ya tinggalin tidur. Tapi anak-anak ahli tidur duduk sudah ahli, tidak goyang. Kenapa? Sudah terpaksa akhirnya ahli. Biasanya anak pondok paling ahli tidur kalau duduk. Jadi tinggalkan tidur, maksudnya kurangi tidur. Hasilhu, dapatkan itu ilmu. Dengan sedikit tidur kamu akan mendapatkan ilmu. Faman ya'rifil matlub yahkir ma badal. Orang yang mengetahui sesuatu yang dicari itu akan hina segala sesuatu yang dikorbankan. Meskipun miliaran, kalau dikorbankan untuk mendapatkan ilmu itu nilainya dikit. Korbankan waktu, korbankan harta,
korbankan tenaga untuk apa? Untuk mendapatkan yang kita inginkan, yaitu ilmu. Zaman sekarang ini anak-anak muda kalau sudah pacaran, pacarnya minta belikan HP padahal 2 juta dibelikan. Kenapa? Remeh 2 juta padahal nyarinya sulit. Tapi kenapa? Karena orang yang cinta dengan ilmu itu begitu, apapun dia korbankan walaupun mahal demi mendapatkan Kata guru kami Habib Umar mengatakan, man talabal ghali bil badli lam yubali. Man talabal ghali, siapa orang yang mencari sesuatu yang ghali, yang mahal, bil badli lam yubali, dia korbankan apapun lam yubali, dia nggak perhatian. Kenapa? Dia anggap remeh semuanya demi mendapatkan yang ghali, yang mahal. Yang paling mahal apa? Ilmunya baginda Nabi besar Muhammad. Wala tagul qad dhahabat arbabuhu kullu man sara ala darbi wasal. Janganlah kamu mengatakan orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang ahli sudah pergi semua, sudah mati, nggak ada. Saya nggak bisa jadi orang alim, nggak ada ucapan seperti itu. Itu ucapan orang yang putus asa. Jangan berkata telah pergi orang-orang yang ahli, jangan. Mansaro ala darbi wasol, siapa orang yang melewati tangga yang sama seperti yang dilewati pendahulu kita, ya wasol, kita juga akan apa? Ya sampai. La takul qad dhahabat arbabuhu mansaro ala darbi wasol. Jadi jangan ngomong, nggak usah kita ini alasan, nggak bisa kita jadi orang alim, jadi orang ahli nahwu, ahli fikih, ahli hadis, tidak bisa. Ya kita tidak mau melewati tangga yang dilewati mereka. Kalau kita mau melewati tangga yang dinaiki mereka, kira-kira sama nggak? Sama, kita juga akan apa? Sampai, tergantung kitanya. Tergantung kita. Fizdiyadil ilmi irghamul ida wa jamalul ilmi islahul amal gimatul insani ma yuhsinhu akthar insan minhu au agol. Dengan tambahnya ilmu, musuh itu akan semakin mangkel, tambah marah dengan kita, tambah emosi. Musuh itu marah kalau kita tambah ilmunya, bukan tambah harta. Karena semakin tambah ilmu berarti tambah semakin pintar. Dengan tambahnya ilmu, musuh itu semakin marah, semakin emosi. Dan perlu diketahui, ilmu itu akan terasa indah jika kita mengamalkan. Kalau cuma ilmu tidak diamalkan, kurang indah. Jamalul ilm islahul amal. Indahnya ilmu itu ada pada amal. Qimatul insani ma yuhsinu. Nah, nilainya manusia itu adalah apa? Apa yang dia baiki. Dia ini hatam alfiyah, fikihnya hatam mu'in, cuma tidak punya akhlak, nilainya sedikit. Karena nilainya manusia itu apa yang dia perbuat. Hatam apa? Takrib. Nahwunya hatam apa? Imriti. Biasanya kalau masih pertama kali belajar, bacanya bukan Imriti, apa? Umaryati ya. Misal nahwunya hatam Imriti, fikihnya hatam apa? Sulam, tapi akhlaknya baik, ya dia lebih baik daripada yang hatam apa? Alfi. Karena nilainya manusia itu tergantung apa? Kelakuan yang dia lakukan. Aktsarul insan minhu aw aqal, baik dia banyak ilmunya atau sedikit ilmunya, tetap nilainya itu ada pada amalnya. Wa kana Ibnu Subki rahimahullahu taala yaqul, anak daripada Al-Imam Subki mengatakan, Imam Subki ini alim. Imam Subki ini alim. Bahkan sebagian ulama mengatakan a'lam minan Nawawi. Beliau lebih alim daripada Al-Imam Nawawi. Alim Imam Subki yang mengarang Jam'ul Jawami. Apa kata beliau? Syair-syair untuk memberikan apa? Dorongan kita tambah semangat mencari ilmu. Sahari litangkihil ulumi ala dzuli min wasli ghaniyatin wa tibi inaki. Tidak tidurku di malam hari untuk memetik ilmu, untuk mempelajari ilmu, mutola'ah, murojaah, itu lebih nikmat bagiku daripada aku apa? Mendengarkan nyanyian-nyanyian bidu wanita ataupun apa?
atau lebih lezat menurutku daripada tibi anaki, bau daripada lehernya perempuan. Jadi diibaratkan begitu. Artinya ilmu ini lebih nikmat, lebih lezat daripada apapun. Bahkan daripada nyanyian ataupun daripada mendekap perempuan. Ilmu masih lebih lezat menurutku daripada itu, kata anak Imam Subuki. Wasariru aklami ala awraqihi ahla minad dauka ilil usyaki. Dan suara daripada penaku, suara penaku yang bergerak di atas kertas ketika aku menulis, itu suara penanya itu lebih manis daripada belayan wanita dan kekasih yang sedang rindu. Suara daripada apa? Suara daripada pena. Itu masih lebih manis, lebih aku senangi daripada belayan wanita dan kekasih, katanya. Masih enakan ilmu. Wa aladzu min nakril fatati lidaffiha nakri liulkir ramla an auraki. Dan suara daripada pena tadi, hanya belajarku, belajar maksudnya, murojaah, mutola'ah, itu lebih lezat daripada apa? Lebih lezat daripada gadis-gadis yang sedang menabuh rebana, nyanyi-nyanyi. Lebih enak dari ini Pak Sian, suaranya pena. Coba dengarkan suara rebana sama suara pena, enak mana? Ya enakan suaranya rebana ya. Ini perumpamaan. Perumpamaan. Nakri liulkir ramla an auraki. Bahkan lebih indah daripada apa? Melempar pasir ke atas kertas. Ini mainannya orang dulu, mereka seneng melempar pasir ke atas kertas. Cuma masih lebih indah suara daripada apa? Suara pena di atas kertas. Wa tamayuli taraban lihalli waisatin fid darsi asha min mudamati saqi. Kemudian condongku, toroban, goyang itu, goyang untuk mondar-mandir menyelesaikan masalah yang sulit dalam pelajaran, itu lebih menggoda dan lebih manis daripada apa? Saki, kaki-kaki perempuan yang mulus. Jadi aku mondar-mandir untuk menyelesaikan masalah yang sulit dalam pelajaran, itu lebih aku sukai daripada godaan-godaan apa? Kaki-kaki perempuan. Wa abitu sahrona duja wa tabitahu nauman wa tabghi ba'da dzaka lihaki. Katanya anak Imam Subuki apa? Aku enggak tidur selama sahron 2 bulan purnama. Maksudnya aku ini jarang tidur malam. Sedangkan kamu tiap malam tidur. Kamu tiap malam tidur, kepingin pintar kayak aku, ya enggak bisa. Tidur kalau malam, belajarnya sedikit, murojaah jarang, ingin jadi seperti beliau anak Imam Subuki yang alim, ya enggak bisa. Syattan ma baina sama wal bi'r, ya beda antara langit dan sumur ya. Wa qala akhar as-sibak qaulan wa fi'lan hadirin nafsa hasratal masbuki. Ayo lomba-lomba yuk, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan yang baik. Hati-hati an-nafas bagi jiwa, dia akan menyesal kalau apa? Kalau disalib. Kita aja naik mobil kalau disalib kadang-kadang apa? Marah, duh kurang ajar gitu disalib, gitu biasanya. Nggak banter supir ini tas belajar, baru belajar. Kalau urusan seperti itu kita ini emosi, apalagi urusan akhirat, urusan agama. Hati-hati kalau kita kalah, kalau disalib ya, kalau kita didahului. Wa qala Sayyidina al-Imam Ali bin Muhammad al-Habsyi nafa'allahu bihi syi'ran. Habib Ali Habsyi yang kita hauli kemarin, hari Rabu, hari Selasa Rabu kemarin di hauli di Solo. Apa nasihat beliau ini? Wa fi talabil ilmi syarifi tawajjahu bijiddin wa tasmirin wa tarkin li mu'tadi fa fil ilmi nurun lil fuadi wa bahjatun wa miraduhu lil abdi ahsanu miradi bihi ya'riful insanu haqqa ilahi fayuhda bil ghawi wa yarwi bihi sadi wa in syi'tum an tahfadhu ma alimtumu fadzalika fi takrir darsin wa tardadi.
dan di dalam mencari ilmu tawajjahu menghadaplah, ayo berbondong-bondong untuk mencari ilmu, kata Habib Ali Habsyi. Dengan cara apa? Bijidin wa tashmir, dengan semangat. Paham ya? Jid tasmir sama, dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, dan meninggalkan mu'tad, sesuatu yang biasa kita lakukan. Banyak tidur kita kurangi, kita tinggalkan. Banyak makan kita kurangi, kita tinggalkan. Kita senang-senang, sering senang-senang, kita tinggalkan. Banyak duduk kita tinggalkan. Untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu yang banyak. Fafil ilmi nurunil fuadi wa bahjatun. Ilmu itu adalah cahaya dalam hati dan keindahan yang menghiasi dalam hati itu ilmu. Bukan pakaian. Pakaian itu cuma sekedar bungkus, tidak bisa menerangi daripada Kalau ilmu menerangi hati dari dalam, dan dari luar kelihatan orang yang berilmu. Wa miraduhu lil abdi ahsanu miradi, dan menuntut ilmu itu adalah sebaik-baiknya perbuatan daripada hamba. Mirad amal, sebaik-baik perbuatan bagi hamba itu adalah mencari ilmu. Bihi ya'riful insanu haqqa ilahi, dengan ilmu manusia mengetahui hak daripada Tuhannya. Apa hak Tuhan? Disembah, diikuti perintahnya, dijauhi larangannya. Itu hak daripada Tuhan Allah Subhanahu. Fayuhda bil ghawi wa yarwi bihi sadi, dengan ilmu orang yang tersesat dia akan mendapatkan petunjuk arah yang benar, petunjuk jalannya baginda Nabi Muhammad, jalannya para ulama, para salafus saleh. Wa yarwi bihi sadi, dan orang yang haus akan dipuaskan. Panas matahari dia haus minum air es, kira-kira puas enggak? Puas. Seperti itu dipuaskan orang dengan ilmu. Wa in syi'tum an tahfadhu ma alimtumu fadzalika fi takridarsin wa tirda. Habib Ali Habsyi ini Masya Allah dengan masalah ilmu perhatian sekali. Apa kata Habib Ali Habsyi? Kalau engkau ingin menghafal pelajaran, kalau engkau ingin menghafal apa yang kamu pelajari, apa yang kamu ketahui, dengan cara apa? Fadzalika fi takridarsin wa tardadi, dengan cara mengulang-ulangi pelajaran. Al-Imam Fakhrur Razi yang mengarang tafsir Ar-Razi, kok bisa hebat? Bisa. Beliau itu habis belajar diulangi 1000 kali. Kita habis belajar pagi nggak diulangi malam. Mau kepingin jadi kiai, jadi orang alim, mimpi. Al-Imam Fakhrur Razi itu 1000 kali diulangi. Pagi belajar, setelah belajar siang diulangi 1000 kali. Ya pantas hafal 1000 kali. Habib Ahmad bin Zain cukup mengulangi 4 kali beliau sudah hafal. Habib Ahmad bin Zain. Wa qala ba'dhum, sebagian ulama mengatakan al ilmu maghrisu kulli fakhrin fajtahid. Ilmu itu adalah maghris, dorof makan, tempat tumbuh daripada semua kebanggaan. Paham ya? Isim makan, nigros alat. Ilmu itu tempat tumbuh daripada semua kebanggaan. Makanya fajtahid alla yafutaka fakhru dzakal maghris. Oleh karenanya bersungguh-sungguhlah, berusahalah jangan sampai kalian kehilangan kebanggaan daripada kebanggaan atau keutamaan daripada tempat tumbuh tadi itu. Jangan sampai ketinggalan kita. Ayo bersungguh-sungguh, tanam yang banyak. Tanam itu daripada ilmu. Wa alam bi anal ilma laisa yanaluhu man hammu fi mat'amin aw malbas. Ini kita ketahuilah bahwasanya ilmu itu tidak bisa didapat oleh orang yang keinginannya hanya makan dan minum, setelah itu apa? Toilet wis. Orang yang keinginannya hanya makanan terus, keinginannya hanya bajunya terus, maka hasilnya apa? Ya itu yang keluar dari perutnya. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang keinginannya itu apa-apa yang masuk ke dalam perutnya, maka hasilnya sesuatu yang keluar daripada apa? Perut. Pas kalau kumpul dengan temannya apa? Kentut yang bau. Yaitu kalau keinginannya hanya makanan dan mie. Tapi ayo
kita angkat mustawa, level daripada keinginan kita. Apa levelnya kita? Kita ingin menjadi penerus Nabi Muhammad. Kita ingin menjadi pembawa tongkat estafet Nabi Muhammad. Kita ingin menyelamatkan orang-orang yang bodoh agar mengenal agama. Nah, kalau kita punya niat seperti itu, dengan cara apa berarti? Harus sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Harus berusaha di dalam apa? Di dalam mempelajari ilmu. Kurangi makannya, kurangi tidurnya, kurangi bermainnya, kurangi semuanya pokoknya. Kemudian apa? Ditambah belajarnya, ditambah menghafalkan matannya, ditambah murojaah kitab-kitabnya. Begitu. Insya Allah ilmu yang didapat, ilmu yang sangat luas, dan dalam pulang pantas sudah berdakwah di kampungnya dan jadi kiai nantinya. Ayo yang semangat mencari ilmu, yang semangat agar kita menjadi penerus Nabi Muhammad, karena tidak ada yang paling mulia seperti menjadi penerus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.